Al-kalimat min mudiri Ma'hadil Muwahhidin Lalede. Sekapur sirih dari Bapak Pimpinan kepada Ayahanda tercinta Tuan Guru Haji Musleh Khalil SIPMH, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Fadli Adi Fadli MA, Rektor, Pembantu Rektor 1 Universitas Islam Mataram, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Subhan MA, Pembantu Rektor 3 UIN Mataram, Bapak Ibu Wakil Gubernur dan pejabat yang mewakili, Bapak Bupati, pejabat yang mewakili, para tuan guru, para asatiz, wali santri, anak-anakku kelas 6 TMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh santriwan dan santriwati Ponpes Modern Al-Muwahhidin. Pengawas yayasan, selamat datang. Ustazah Rauhun di depan. Ustazah Rauhun di depan. Sama Ibu Kepala Sekolah Sanawiyah Putri mendampingi pengawas yayasan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 tahun 2022. Rencana kita mengadakan doa bersama, atau kita beri nama wisuda, pelepasan santri kelas 6 TMI Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Modern Al-Muwahhidin bisa terlaksana dengan baik. Tentu semuanya ini berkat doa dari semua pihak, wabil khusus wali santri dan santri kelas 6. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, rasa haru, rasa sedih dan gembira menyatu dalam jiwa. Tak terasa 6 tahun mereka berada di pondok ini, dan akhirnya hari ini mereka harus meninggalkan pondok untuk melanjutkan kegiatan belajar mereka, baik di kampus atau di tengah masyarakat. Alhamdulillah, pada hari ini takdir Allah, saya mengundang Bapak Wagub, Bu Wagub, dan siap hadir. Tetapi dengan takdir Allah dia harus ke Jakarta dan mengutus saudara saya. Kemudian saya menelpon Bupati siap hadir. Tapi tentu karena beliau orang sibuk, ada acara dadakan. Dan dikirim teman saya satu SMP
Kemudian saya mengundang Pak Rektor jauh-jauh sebelumnya. Ada 3 bulan ya? 3 bulan sebulan? 2 bulan. Dan beliau sangat semangat untuk hadir. Tapi lagi-lagi kehendak Allah, beliau harus ke Jakarta dan diutuslah pembantu rektor 1. Dan beliau saudara saya. Kalau boleh saya mengatakan anak terlalu tua mungkin, maka lebih tepat saudara, alumni Nurul Hakim. Dan akhirnya kita reuni di sini. Karena yang datang ini kelasnya berstatus saudara, maka saya bisa bicara agak belak-belakan, tidak terlalu formal. Bapak Rektor dan semua tamu undangan, saya sampaikan bahwa pondok kita alhamdulillah dengan doa antum semuanya berjalan atas kehendaknya tanpa kami rencanakan seperti ini. Lebih banyak adalah intervensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bapak Adi Padli, Pak Profesor bertanya, dari mana dan kapan mulai? Saya bingung menjawab kapan memulainya, karena memulai pun tanpa rencana. Akhirnya kita sepakati tahun 89. Tapi sebenarnya 89 itu hanyalah kumpul-kumpulnya anak-anak lelidi. Akhirnya terus berkembang dan seperti ini. Bahkan yang lebih aneh Pak Rektor, aliyah terbentuk dengan cuma hanya karena 2 orang santri kelas 3 tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia datang, Pak Tuan Guru, Pak Ustadz, saya tinggal di pondok saja, nggih. Kenapa? Teman-teman saya sekolah, saya tidak bisa sekolah. Kenapa tidak ada uang? Ngapain di pondok? Nggak ada program. Pokoknya kundot kumbe-kumbe. Ayo sudah, kita bikin aliyah. Langsung kita bikin aliyah dengan 2 santrinya. Kita undang yang lain-lain, dapatlah 7 orang dan berdiri. Dan inilah generasi yang ke-10 dari 2 generasi itu. Itulah sejarah dan itulah perjalanan. Karena itu kami mengadakan wisuda. Ada yang bertanya, kenapa harus acara mewah, megah kayak wisudawan sarjana saja? Kami hanya menginginkan agar anak-anakku punya cita-cita, punya semangat, punya harapan bahwa apa yang ada sekarang tentu mereka akan bisa meraih di kemudian hari. Saudara, bapak-bapak yang duduk di depan ini dulu, seingat saya ketika sanawiyah seperti kalian, saya pernah mengajar Pak Adi Padli di sanawiyah, kemudian Pak Subhan di KMI Gontor kelas, bahkan sebelum masuk Gontor, tiang yang membina beliau, tiang mengeles beliau, bahkan tapi ternyata dia sudah lulus di Gontor. Nah ini masalahnya, dia sudah lulus sebelumnya, kembali ke Gontor dan ketemu di saat itu. Artinya apa anak-anakku sekalian? Bahwa tidak mustahil 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kalianlah yang akan menjadi rektor Win Mataram, kalianlah yang akan menjadi bupati Lombok Barat, dan kalianlah yang akan menjadi gubernur NTB, bahkan presiden Republik Indonesia. Sesuatu yang bukan mustahil. Seorang Abraham Lincoln, seorang buruh di Amerika, melihat kondisi ekonomi Amerika 70% adalah dari buruh. Akhirnya dia terus berusaha belajar dan akhirnya mendapatkan peluang mengumpulkan seluruh buruh-buruh dengan modal mogok. Setiap kegiatan dia gunakan mogok, maka ekonomi Amerika morat-marit. Dan akhirnya didirikanlah partai buruh. Ditolak mogok, maka berdirilah partai buruh dan ialah presidennya Abraham Lincoln. I am slowly worker but never come back. Saya memang berjalan pelan tapi tak pernah mundur. Anak-anakku sekalian, ini kenapa kita harus wisuda. Dan tahun ini pertama kali menggunakan wisuda resmi pakaian, walaupun dia seandainya dia izin saya nggak kasih Pak Rektor,
tapi dia diam-diam karena dia tahu kalau izin nggak dikasih, karena sudah jadi nggak mungkin saya sobek, nggak mungkin dibatalkan. Itulah hasil didikan, berani walaupun akhirnya nanti dimarahi. Hadirin rahimakumullah, tahun ini saya merasa bangga dengan kader periode tahun ini. Mereka menyumbangkan satu sumbangan yang belum disumbang oleh generasi sebelumnya. Kita lihat terpampang di depan, ada 3 orang anak kita ikut olimpiade tingkat nasional matematika dan bahasa Inggris. Dari ratusan peserta, anak kita 1 mendapat perak untuk bahasa Inggris dan 2 perunggu matematika dan bahasa Inggris. Dan insya Allah nanti dalam acara dia akan menyerahkan kenang-kenangan berupa perak dan perunggu ke pondok. Saya mohon kepala sekolah, gantilah dia dengan ya gambar Soekarno-Hatta lah yang banyak-banyak, tidak usah. Jadi dia akan serahkan untuk dijadikan kenangan di pondok. Terima kasih untuk Nanda Sofwatu Qalbi, tepuk tangan untuk Sofwatu Qalbi. Nanda Ubaidillah, tepuk tangan untuk Ubaidillah bin Khalid Ali. Dan saudara Yazid Mahendra, Banyumulak, Lelede dan Pancordau, kesemuanya darah Lelede. Jadi yang Pancordau ibunya Lelede, yang Banyumulak ibunya Lelede, dan yang Ubaid Lelede dua-duanya. Alhamdulillah. Bapak Rektor yang saya hormati, terutama Rektor 3, saya sampaikan bahwa banyak anak-anak kita yang di UIN dan sudah lulus untuk tahun ini lewat jalur apa namanya? Itu 7 orang. 7 orang sudah lulus dan nanti mungkin ada yang akan mendaftar. Di sini perannya Pak Rektor. Ya, jadi tidak usahlah masuk semua. Ya, yang mendaftar minimal 99%. Kemudian yang sedang kuliah di UIN, yang sedang kuliah tolong dibantu dengan apa beasiswa yang bisa diberikan, karena mereka orang-orang kaya rata-rata, kaya kanak nike, bukan orang kaya tapi kaya, hanya kemauan dan semangat yang mereka akhirnya mau belajar. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak Rektor datang ke sini. Insya Allah ini isyarat dan tanda bahwa anak-anakku yang bahkan saya undang para mahasiswa yang ada di UIN Mataram untuk datang dan berfoto bersama Bapak Rektor. Insya Allah ini kebanggaan dan sulit kalau kamu di Mataram di UIN untuk bertemu beliau-beliau ini. Sekali lagi kepada semua kita mohon doanya. Mari beri doa yang murni, yang tulus kepada anak-anak kami ini agar mereka tidak berhenti belajar sampai di sini, karena kehidupan hakikatnya adalah belajar. Begitu kita berhenti belajar maka kita akan mati. Itu kata Imam Syafi'i, man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Barang siapa yang masa mudanya berhenti belajar, maka takbirkanlah 4 kali atas kematiannya. Maka sekali lagi, jangan berhenti belajar. Kalaupun tertunda, tapi terus semangat untuk melanjutkan studi. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon, mudah-mudahan apa yang kita programkan hari ini dan apa yang tersirat di hati kita dengan cita-cita dan mimpi-mimpi besar kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami punya visi tahun 2025 Go Internasional, dan pendaftaran tahun ini alhamdulillah dari seluruh provinsi Indonesia, dari Papua, dari Jawa Barat, dari Sumatera, Palembang dan Lampung,
kemudian yang jelas NTB dari Bima Sumbawa Dompu, maka mungkin dan izin Allah tahun 2025 akan banyak pesawat-pesawat yang memenuhi bandara internasional untuk datang ke Al-Muwahhidin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalaupun manusianya tidak, minimal berita Al-Muwahhidin ada di mancanegara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak Rektor untuk memberikan nasihat semangat kepada putra-putri kita agar mereka tidak pernah minder karena kondisi orang tua mereka. Sekali lagi, jangan mereka putus harapan gara-gara takdir orang tua mereka miskin. Karena ahlan Pak Tuan Guru Satriawan yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Rektor untuk memberikan semangat agar mereka terus minimal menjadi doktor, kalaupun tidak harus profesor. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, inilah kita hadirkan di tempat kalian para tokoh-tokoh yang insya Allah berkaliber nasional tapi bertempat lokal. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.